أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه. Sesudah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian hari kiamat, fayawma idzi waqa'atil waqi'ah wa insyaqqatis sama' dan seterusnya, Allah kemudian kasih tahu bahwa pada saat tersebut sudah kejadian kiamat itu, manusia ada yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanannya. Adapun dia yang menerima catatan dengan tangan kanannya, artinya dihisab dengan hisaban yang mudah, artinya rapotnya bagus. Fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Dia akan berkata, "Hei, lihatin nih buku saya nih, lihatin nih buku saya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." Saya emang udah tahu bahwa saya bakalan ketemu sama hari penghisaban. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, buah-buahnya dideketin, tinggal petik aja, nggak pakai manjat. Kulu washrabu hani'an, makanlah kamu, minumlah kamu, hani'an, dengan penuh rasa nikmat. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan karena puasa kamu di waktu hidup di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya, artinya rapotnya jeblok, rapotnya jelek. Kalau kayak begini kayak gimana nih? Fayaqul, dia juga berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Duh, coba gak usah pakai dibagiin rapot. Walam adri ma hisabiyah. Saya gak tahu nih kalau bakalan beneran ada penghisaban. Ya laitaha kanatil qadiyah. Andai saja hidup berakhir dengan di dunia saja. Ma'aghna anni maliyah, ternyata tidak bermanfaat hartaku. Halaka anni sultaniyah, ternyata hancur kekuasaanku. Allah kemudian berkata, khudhu, wahai malaikat, tangkap dia, faghulluh, kemudian ikat dia, tsummal jahima salluh, kemudian masukkan ia ke dalam neraka jahanam, neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an faslukuh, kemudian ikat belenggu tangan
dengan rantai-rantai yang panjangnya 70 hasta. Kenapa dia ya Allah? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab dia waktu di dunia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahud ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak pernah mau menganjurkan orang untuk memberi kepada orang miskin. Tidak pernah menganjurkan dirinya atau orang lain untuk memberi makan pada orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka di sini dia enggak akan punya teman. Wala ta'amun illa min ghislin. Enggak ada makanan baginya kecuali dari nanahnya ahli neraka. La ya'kuluhu illal khatiyun. Enggak ada yang memakannya kecuali para pendosa. Shadaqallahul adzim. Wa nafa'ana bi'ulumihi. Saudaraku sekalian, saya muliakan, ngeri bener ya ayatnya nih. Tapi kita mesti baca nih, kita mesti ngerti. Sebab ini akan kita hadapi teman-teman sekalian. Ini akan kita hadapi. Allah ngasih pilihan, kamu akan menjadi yang nol atau yang enam. Kata Allah gitu, kamu akan menjadi salah satu dari dua kelompok ini. Dua kelompok ini, yang diberi catatan dengan tangan kanannya atau yang diberi catatan dengan tangan kirinya. Yang diberi catatan dengan tangan kanannya artinya rapot kehidupannya baik. Rapot kehidupannya baik. Bukan berarti ibadahnya baik, bukan, tapi kehidupannya baik. Orang itu, teman-teman sekalian, siapa yang sholatnya baik, seluruh ibadahnya baik. Siapa yang seluruh ibadahnya baik, seluruh kehidupannya baik. Siapa yang seluruh kehidupannya baik, akhiratnya baik. Maka yang namanya ibadah bukan cuma sholat, saudaraku sekalian, tapi semuanya. Semua kehidupan kita nih, ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Islam bukan hanya cara ibadah, tapi cara hidup. Kenapa saya bilang orang kalau sholatnya baik, seluruh hidupnya baik? Bukan berarti orang kalau sholat udah selesai berarti kelar gitu, enggak gitu. Tapi sholat yang baik akan berpengaruh kepada waktu di luar sholatmu. Orang kalau sholatnya baik akan berpengaruh pada waktu di luar sholatmu. Makanya kita kalau liatin diri kita, oh maksiat, juga gampang juga gini gitu, ada yang nggak benar sama sholat kita. Sebab kata Allah bilang tentang sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang benar mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka teman-teman saudara sekalian, ini buku rapot kita nih. Sholatnya, zakatnya, puasanya, bakti sama orang tuanya, jadi istri yang solehah bagi suaminya. Bu, banyak orang menganggap bahwa yang namanya bunuh orang dosa, itu udah pasti. Dukunin orang dosa, itu udah pasti kan? Udah pasti kan? Minum minuman keras dosa, udah pasti kan? Judi dosa, makan babi dosa. Iya kan? Tapi kalau dibilangin jewer anak dosa, kalau dibilangin ngomelin suami dosa, kalau dibilangin bohong dosa. Kalau bohong putih, saya nggak tahu nih bohong ada warnanya. Sejak kapan bohong punya warna, teman-teman? Maka sedikit sekalian saya muliakan, yang namanya hal-hal seperti itu dosa gitu. Nih ya, kayak hari-hari gini ya, banyak orang yang menganggap bahwa kalau membicarakan pemimpin kayak nggak dosa gitu. Emang nggak dosa? Dosa apa enggak? Kamu ngerjain apa enggak?
Maaf, ngomongin presiden. Dosa apa enggak? Dosa enggak? Nggak ngerjain enggak? Terserah siapapun calon presiden, tapi membicarakan aib calon pasangan yang tidak kamu pilih itu tetap dosa, teman-teman. Nggak boleh ya katanya. Sudah, kenapa ngomongnya sekarang? Saya udah ngomong banyak kali, teman-teman, di mana-mana majelis saya sampaikan pemilu akan berlalu. Kan begitu? Jangan sampai pemilunya udah habis, dosa kita belum habis. Jangan dikira gak ada hisabnya. Ada semuanya, saudara sekalian saya muliakan. Kita nih hidup nih ya, lagi nyatat. Dan gak main-main Allah kasih sama kita notulennya, malaikat rokib sama atid. Gak bisa disuap, gak pernah tidur, gak pernah lalai, gak ada yang gak ketulis. Kurang lengkap apa Allah buat hidup kita ini. Jangan pernah menganggap hidupmu gak penting. Penting banget. Penting banget. Harus kamu pertanggungjawabkan. Ah, saya bukan siapa-siapa, ini sih mau ngapa-ngapain juga bebas, suka-suka saya. Siapa bilang? Kamu hambanya Allah. Dan itu predikat maha penting, teman-teman saudara sekalian. Predikat paling penting. Sebab untukmu Allah sertakan malaikat-malaikat rahmat pergi kemanapun kamu pergi. Sebab untukmu Allah utuskan dua malaikat makhluknya Allah SWT yang mulia untuk mencatat perbuatan baik atau perbuatan burukmu. Sebab untukmu, saudaraku sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan segala kemudahan untuk hidup di atas muka bumi ini. Bagaimana mungkin hidupmu gak penting? Penting, jangan sia-siakan. Dan untuk itu juga kamu akan mengalami masa panjang sekali. Termasuk waktu kita sekarang. Akan ada catatannya nanti. Semoga ianya menjadi catatan kebaikan bagi kita. Saksi baik bagi kita. Hujah baik bagi kita yang akan kita kenang di hari akhirat nanti. Untung tuh hari ngaji di hari akhirat nanti, teman-teman saudaraku sekalian. Antara hari ini dengan hari besok, bagimu pentingan hari ini ngaji. Sebab ini yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu mendengar firman-firman-Nya, ketika kamu bisa memahami makna firman-firman-Nya, apalagi jika itu membuatmu kemudian lebih perhatian terhadap apa yang akan dituliskan oleh malaikat kepadamu, apa yang akan dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat di hadapan Allah untukmu, apa yang nanti akan dipersaksikan oleh anggota tubuhmu pada hari akhirat nanti untukmu. Allah cerita, kamu hanya akan menjadi dua kelompok, kata Allah. Ada orang-orang yang buku rapotnya bagus banget. Untuk urusan buku rapot ini, teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, saya gak kepengen mati kecil, nanti gak dihisab. Saya kepengennya mati udah sampai dewasa, udah sampai tua. Saya seneng dong kalau melihat rapot saya bagus semua. Ya kayak Sayyidina Ali, ya gak deg-degan rapotnya dibagiin. Bintang kelas, bintang pelajar. Kayak kita kan yang deg-degan setengah mati. Ya Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah mengiringi langkah perjalanan kita. Ada yang buku rapotnya bagus nih, ada dosa-dosanya, tapi karena dia sungguh-sungguh memohon ampunan, Allah hapusin. Ada salah-salah dalam kehidupannya, tapi karena dia nangis-nangis minta sama Allah untuk diperbaiki, Allah kemudian bagusin, Allah rapiin hidupnya, Allah bimbing hidupnya, sehingga ketika mati yang tersisa dari rapotnya adalah kebaikan-kebaikan. Karenanya malaikat pun dengan bangga memberikan buku rapot tersebut, dibawa dengan nampan dari emas,
diserahkan dengan penuh penghormatan dan kebanggaan, dan dia pun menerimanya dengan penuh rasa bangga dengan tangan kanannya. Allah ceritakan dramatisnya peristiwa itu, teman-teman sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fama man utiya kitabahu biyaminih." Orang-orang yang menerima buku catatan rapotnya dengan tangan kanannya, fayaqul, dia akan berkata, "Ha umqra'u kitabiyah." Hei semuanya, liatin nih buku saya nih, liatin nih, cakep banget nih buku saya, liatin dong, tontonin nih, asik buku saya nih. Kamukah itu orangnya? Kitakah itu orangnya? Amin. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya udah tahu emang saya bakalan dihisab nih, makanya saya waktu hidup hati-hati. Saya udah tahu saya akan berjumpa dengan hisab, saya udah tahu. Sebab saya diceritakan oleh para guru-guru. Sebab saya baca dalam Al-Quran sebagai panduan kehidupan saya. Sebab saya baca hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab saya hadir di majelis-majelisnya para ulama. Makanya saya tahu akan ada hari penghisaban, membuat saya berhati-hati dalam kehidupan. Dan beneran nih, sekarang rapot saya bagus banget. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kata Allah, sekarang dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya didekatkan. Buah-buahannya didekatkan. Jadi buah di surga itu, teman-teman sekalian, nggak kayak buah di dunia. Buah di dunia batangnya dulu, baru buahnya di atas. Kalau di surga dibalik, batangnya di atas, di buah-buahnya bergelantungan di bawah, kita bisa ambil. Dan buah di surga kalau kita petik nggak pakai nunggu panen tahun depan untuk keluar gantinya. Saat dipetik langsung keluar lagi gantinya. Dan buahnya kamu makan, gigitan yang kedua lebih enak daripada yang pertama. Gigitan yang berikutnya lebih enak daripada gigitan yang sebelumnya. Sebab kenikmatan surga selalu bertambah. Demikian kabarnya yang disampaikan baginda kita Nabi besar Muhammad. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian, kata Allah nih. Ayo silahkan makan. Sorry guys sekalian, kata-kata silahkan makan. Silahkan kalau di sana ya, di Malaysia, Singapura, sila jamu selera. Saya hafal mbak. Sila jamu selera itu bahasa mereka. Maksudnya silahkan menikmati hidangan. Ya, kata-kata silahkan menikmati hidangan itu udah menyenangkan, betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu nih, kalau ada acara-acara apa-apaan, acara kawinan aja, ngantrinya bukan mau salaman tapi sama daging guling. Kan begitu? Ngantrinya bukan sama yang kawin nih. Yang kawin dilihat sekali doang gitu, buat dinyinyirin. Ya Allah, sedih bener. Udahlah dia susah-susah nyari tukang rias yang paling cakep, susah-susah milih baju, naik berat badan dikit, bajunya dibenerin. Teman-teman sekalian, pas begitu tampil, makanya emang tampil di hadapan manusia tuh nggak pernah bener. Mendingan kita tampil di hadapan Allah. Tampil di hadapan manusia emang nggak pernah bener. Coba tuh yang orang ngomongin, riasannya cakepan yang eno daripada yang ini. Coba kalau dia bajunya nggak yang itu, kayaknya lebih pas deh. Ada aja yang dia omongin. Betul begitu? Makanya saya waktu kawinan nggak pakai begituan.
Saya nggak mau dinyinyirin orang. Ya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah kalau udah diumumin, dipersilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk mencicipi atau untuk menikmati hidangan. Wow, langsung pada senang semuanya. Yang ngomong siapapun itu bahasa enak banget kedengerannya. Apalagi kalau kamu lagi lapar. Betul nggak? Saya tahu kok. Suara paling merdu aja kalau pas Ramadan, suara adzan maghrib. Waktunya si saat adzan, wah seneng bener gitu. Yang adzan kan saat namanya ya. Ini kan kalau ada beritanya tuh di TV tuh saat adzan maghrib, si saat adzan. Jadi teman-teman sekalian, udah kabar bahwa dipersilahkan makan, dipersilahkan minum, itu adalah kabar yang paling menyenangkan, terutama bagi orang yang sedang lapar. Bagaimana pula jika yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebayang. Ya Allah. Yang bilang Allah. Kata Allah, hambaku, sekarang waktunya silahkan dah, makan yang enak, minum yang enak, gitu. Bukan cuma kul washrabu doang loh, hani'an kata Allah, hani'an, makan yang enak gitu. Hani'an, kulu washrabu hani'an, makanlah kalian, minumlah kalian hani'an dengan nikmat. Kayak apa tuh rasanya? Udah disuruh makan, disuruh minum, yang nyuruh Allah pula, yang mempersilahkan Allah pula. Saudara sekalian, kalau kamu diundang ke istana, nggak usah ke istana Indonesia deh ya, misal gitu, ke istana mana? Kamu pergi nih ceritanya nih ke Abu Dhabi, ke Uni Emirat Arab. Tahu nggak tahu gimana ceritanya? Kamu dipanggil ke istana. Habis kamu dipanggil ke istana, teman-teman saya sekalian, lagi lapar-laparnya, kamu lihat ada makanan banyak banget. Tahu-tahu rajanya keluar. Silahkan makan. Ustazah Halimah, misal doang, misal. Itu kan rasanya lain, teman-teman saya sekalian. Betul nggak? Yang akan dikenang bukan hanya sekedar rasa makanannya. Kamu makan tiap hari, bener, apa bedanya sih sama-sama kenyangnya? Oh, lain. Teman-teman saya sekalian, lain. Itu bisa-bisa seumur hidup kamu nggak akan pernah lupa. Betul apa enggak? Seumur hidup kamu nggak akan lupa. Tiap kali ketemu sama orang, saya pernah dijamu di istananya Raja Uni Emirat Arab. Makanannya saya belum makan aja rajanya turun, terus mempersilahkan saya buat makan. Ya Allah, senengnya kan gitu. Kebayang saudara sekalian, di hari akhirat nanti Allah bilang padamu, Allah bilang, silahkan makan wahai hambaku yang enak ya, silahkan minum wahai hambaku yang enak ya. Aku bangga padamu. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena kamu dah tahan seleramu waktu hidup di atas muka bumi ini. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu akan Allah berikan sesuai dengan jenis pekerjaan. Kalau waktu di dunia kamu sering nahan keinginan kamu karena Allah SWT, di hari akhirat nanti Allah yang akan menjamumu. Tapi kalau waktu di dunia semua keinginan kamu cari-cari malahan untuk kamu ikuti, ya gak akan ada balasan kayak beginian waktu di akhirat nanti. Saudara sekalian, ayat ini diperuntukkan buat ahli-ahli puasa yang sesungguhnya di dunia. Siapa ahli puasa yang sesungguhnya? Adalah orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu
dari apa yang dia inginkan dari makanan dan minuman. Gitu. Kalau kemudian kamu puasa, tapi buka puasanya kamu ngikutin hawa nafsu, nggak ada ayatnya yang kayak beginian bagimu. Dari pagi aja udah dicari-cari apa yang kita mau makan ya, antara sore ya maghrib. Nyari nafsu. Saya berulang kali sampaikan di mana-mana majelis tentang puasa nih ya. Saudariku sekalian, laparmu itu deket aja di perutmu sendiri. Bukan di restoran nol, di bakso ujung jalan sana, di mall sana, nggak ada, nggak jauh-jauh begitu. Laparmu tuh deket aja di perutmu sendiri. Dan saudariku sekalian saya muliakan, orang puasa tuh pasti lapar. Lauk paling enak itu adalah rasa lapar. Makan apa aja kalau buka puasa tuh jadi enak. Nggak usah nyari yang enak-enak. Halo? Jelas ya? Nggak usah nyari makanan yang enak-enak teman-teman saya sekalian. Emang yang namanya puasa tuh udah lapar. Lapar tuh udah makan apa juga enak. Lihatin orang puasa tuh, ngeliat karet gelang aja kayak mie bakso, kayak spaghetti itu katanya. Pernah nih kayaknya nih ya. Ada malahan yang lebih parah, ngelihat kecoa kayak kurma. Parah banget dah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada yang lihat sunlight kayak sirup marjan. Jadi teman-teman saya sekalian, ini ngajarin kita cara puasa yang benar. Cara puasa yang benar itu nahan hawa nafsu. Nahan hawa nafsu. Kalau kamu waktu di dunia puasa nahan hawa nafsu, bahkan nggak puasa pun kamu nahan hawa nafsu, kamu terhitungnya lagi puasa. Di dunia aja misalnya kepengen itu nggak dikasih, pengen ini nggak dikasih. Nih ya, hawa nafsu kita ini teman-teman sekalian seharusnya adalah tunggangan yang menyampaikan kita kepada tempat tujuan. Kita nih sama Allah dikasih hawa nafsu. Tahu hawa nafsu siapa? Diri kita sendiri nih. Yang kalau kita lagi ngapain aja jadi punya banyak keinginan gitu. Ini sekarang lagi duduk di sini nih. Ada yang udah nyusun rencana. Habis dari sini pulang mau kemana, mau ngapain, makan apa, mau itu namanya hawa nafsu teman-teman sekalian. Ada juga hawa nafsu plus, hawa nafsu minus ya. Hawa nafsu itu ada plus, ada minus. Ada yang dia inginkan, ada yang tidak dia inginkan. Yang dia inginkan biasanya antara makan minum, antara apa yang dipakai, apa yang dikendarai, antara pengennya istirahat, tidur, santai, kayak gitu kan. Antara ngomong, dia pengen ngomong apa, kayak gimana gitu. Itu plus. Ada lagi hawa nafsu minus. Yang dia nggak kepengen. Yang dia nggak kepengen biasanya nggak kepengen diomelin orang, nggak kepengen dikata-katain orang, nggak kepengen disinggung-singgung orang, begitu kan ya? Nggak kepengen anaknya di saat dia ngomong jawabin, nyautin misalnya gitu. Nggak kepengen ditolak ketika dia menyampaikan satu keinginan kepada suaminya, misalnya gitu. Jadi ada plus, ada minus. Nah itu kalau kamu mampu mengendalikan itu teman-teman sekalian, mampu mengendalikan itu semuanya, akhirnya hawa nafsu kita ini tunduk terhadap apa yang diinginkan, bukan oleh kita tapi oleh Allah dan Rasulnya. Katanya Nabi Muhammad SAW, dan itu kaitannya sama iman ya. Semakin tinggi kemampuan kamu untuk mengendalikan hawa nafsu dengan tidak mengikutinya, gitu, itu maka akan semakin tinggi imanmu. Dengan penyaksian hadisnya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi Muhammad, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa ini dari ajaran agama. Makanya saudara sekalian yang saya muliakan, saya ketemu sama orang-orang yang menundukkan hawa nafsunya dengan gak punya keinginan apa-apa. Keinginannya satu-satunya adalah zikrullah.
Katanya sahibul hadrah, lima lahum syahwah illa lidzikrillah. Mereka enggak punya syahwat, mereka enggak punya keinginan illa dzikrullah, kecuali dzikrullah. Keinginannya dzikrullah. Keinginannya dzikrullah. Makanya kalau mereka baca Quran enggak kepengen berhenti. Katanya Sayyidina Utsman ibn Affan, innal mu'min la yashba' minal Quran. Orang mukmin enggak akan kenyang baca Quran. Ini jadi pertanyaan, nih kita mukmin apa bukan? Kenapa kita sama Quran kenyang mulu? Tiap lewatin Quran, no thanks, masih kenyang. Makasih, masih kenyang. Kan gitu? Tiap ada apa-apaan yang bawa Quran, makasih, masih kenyang. Buka radio, kebuka Quran, pindahin, makasih, masih kenyang. Kan gitu? Buka TV pas lagi ada Quran di situ, makasih, masih kenyang. Gitu. Kenyang mulu kita sama Quran. Tapi mendadak lapar sama semua hal-hal yang lainnya. Begitu ada berita tentang politik, oh kita perlu tahu nih. Tuh dengerin ada lagu, ini enak nih lagunya, nih enak nih lagunya. Mukminkah kita, teman-teman saudara sekalian? Ini hawa nafsu kita nih masih jauh banget dari menjadi hawa nafsu yang layak dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Hawa nafsu yang dia tahan waktu di dunia, dia kendalikan waktu di dunia, sampai bisa mengikut kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuh orang-orang yang seperti ini, nanti di hari akhirat Allah bilang, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang waktunya, kata Allah, makan dan minum yang enak, gak usah kepikiran apa-apa, kamu sudah melakukannya waktu di dunia. Yang ditahan-tahan, yang disedikit-sedikitin, yang dibatas-batasin, udah waktu di dunia. Padahal ya teman-teman saudara sekalian, yang namanya kenikmatan dunia, mau kamu gak batasin, emang menjadi dengan sendirinya akan terbatasi. Coba aja perhatikan, orang yang terlampau banyak manis-manis kena penyakit, gak boleh makan gula, kan gitu? Gak dibatasi dengan aturan dari Allah, kamu akan dibatasi dengan penyakit. Kamu akan dibatasi dengan overweight, nggak gitu ya? Kelebihan berat badan. Dokter bilang kalau kamu mau badan kamu sehat, kaki kamu nggak sakit, turunin berat badan. Ya dok, gimana caranya? Habisnya dok, kalau ngeliatin makanan gemes. Gemes gitu. Gemes. Ya Allah. Ada gitu, saya pernah tahu orang kalau udah ketemu makanan gema takbir. Takbir Allahu Akbar, seneng banget. Ya Allah. Teman-teman sekalian, ini orang-orang yang waktu di dunia, kita nih yang waktu di dunia mengikuti hawa nafsu makan, kira-kira pantas nggak di hari akhirat Allah bilang makan minum deh sekarang, udah enak kan, yang nikmat ya? Nggak pantas, betul nggak? Nggak pantas. Apalagi pakai bahasa bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bukankah kamu telah membatasi makanmu, kamu telah menyedikitkan makanmu sewaktu kamu hidup di dunia? Pasti kita inget-ingetin, enggak tuh, makannya sampai kenyang, kita cari nafsu, kita cari yang kita pengen. Ya Allah, boro-boro teman-teman saya sekalian, enggak kena yang haram aja udah untung kita. Dengan cara makan kita yang kayak begitu, enggak dikuasai setan, untung kita. Dengan cara makan kita yang kayak begini nih, Allah masih rahmati kita, masih izinkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, masih untung kita. Alhamdulillah. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ada kenal beberapa orang yang terhadap hawa nafsunya tuh benar-benar ngiketnya terlalu kencang gitu menurut saya. Jadi sekalian, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad yang cerita putrinya Ubabah Maryam almarhumah, beliau bilang, Abah tuh Halimah, dia tuh sama nafsunya tuh bener-bener gitu, bener-bener
dikendalikan sampai itu hawa nafsunya kayaknya udah yang iya deh oke ya udah nyerah gitu. Kata putrinya, dia bilang satu waktu abah saya itu lagi kepengen sama daging guling, dan itu jarang-jarang gitu, tapi nggak tahu kenapa pokoknya lagi ada sebut-sebut tentang daging guling. Subhanallah, nggak seberapa lama ada yang kasih hadiah sama beliau kambing muda. Kalau kita terjadi kayak begitu, kita menganggap doa kita mustajab. Itulah bangga. Kita menganggap bahwa kita jangan-jangan salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila meminta sesuatu Allah malu untuk tidak mengijabah. Luar biasa kita mandang diri kita nih teman-teman. Ya Allah, malunya. Saudaraku sekalian saya muliakan, Habib Muhammad segitunya beliau sembelih kambing tersebut, potong, kemudian beliau, nak kirimin ini ke tante kita yang itu, ke bibi kita yang itu, ke anak yatim yang ada di sana, ke ini yang sana, tetangga kita yang itu, ini yang itu. Tadi yang nganterin kambingnya tuh, tuh anterin juga, ini semua itu. Sampai yang tersisa nggak nyampe sepertiga. Nih ya, hawa nafsunya kan udah gini banget nih, sepertiga loh, sepertiga. Kita kalau dapat rezeki bisa nggak ngeluarin 2/3 dari rezeki tersebut? 0, itu aja udah setengah mati, suruh ngeluarin duit kayak suruh ngeluarin separuh nyawa. Akhirnya teman-teman sekalian, beliau ada daging bagian yang paling disukai sama Nabi, paha. Nah, itu diminta sama ibunya Hubabah Maryam buat masakin. Enak banget, enak pakai banget. Disuguhin sama beliau jam waktunya makan. Itu baunya aja udah yang wah enak banget. Sampai anak-anaknya aja waktu minta sama ibunya, mah kayaknya enak mah, cobain mah dikit aja mah. Jangan buat abah. Ini istrinya soleha ya. Istrinya soleha nih. Model kita kan, oh iya nak, bapak kita sisain dikit aja. Soleha nih, jangan buat abah apalagi kepengen, kesian. Dah, akhirnya disuguhin di meja makan. Udah mateng, dipanggil. Misalnya beliau dikasih tahu, dibuka tutup sajinya, diliatin aja, liatin. Saya bisa ngira-ngira nih, sedang ada peperangan dalam batin beliau. Pembicaraan super seru antara hawa nafsu dengan akal sehat. Akal sehat yang menuntun kepada surga, hawa nafsu dengan segala keinginan-keinginannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hawa nafsunya kan kalau buat sedekah lu udah kasih 2/3. Ini tuh udah bagian yang sangat sedikit, boleh juga dong nikmatin dunia. Nabi Muhammad aja nggak nolak loh kalau dikasih daging. Wah, hawa nafsunya orang soleh, hawa nafsunya orang alim juga. Setannya orang pinter juga. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, setan nih kalau ngomong sama orang-orang yang pinter bawa-bawa dalil. Jangan dikira nggak tahu dia. Kamu baru tahu, setan udah lebih tahu, iya kan? Dalil yang kan, gitu. Kita nih makan harus sepertiga makanan, gitu kan? Perut kita penuhi sepertiga makanan. Oh, setan hafal hadisnya. Jangan dikira, teman-teman saya sekalian, setan tuh yang datang kepada ulama, setannya juga ulama. Karena kalau setannya model setan-setannya gitu ya kalah kemana-mana udah. Jadi saudara sekalian, udah ada peperangan batin. Gak lama kemudian dia panggil putranya. Terus dia bilang ambilin tempat. Beliau kemudian masukin, udah tahu nih siapa yang menang, masukin ke satu tempat, kemudian diikat. Dia bilang, nak kirimin ke anak yatim yang ada di sana. Kata Hubabah Maryam, kita sampai bengong semua yang di rumah. Kita yang di rumah bengong semua, anak-anaknya, istrinya. Sampai istrinya jadi baper, nggak enak ya makanannya, kok nggak disentuh, kok nggak dimakan. Saya masaknya nggak bikin kamu selera ya, kata istrinya kayak gitu. Beliau bilang,
Justru saya sangat menginginkannya. Terus kenapa nggak dimakan? Saya tahu saya lebih kepengenan ini di akhirat daripada di dunia. Untuk orang-orang yang seperti itu, teman-teman sekalian, ayat ini diperuntukkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, makanlah kamu, minumlah kamu yang nikmat, karena kamu sudah sangat mengendalikan dirimu sewaktu di dunia. Karena kamu sudah sangat membatasi dirimu waktu di dunia. Karena kamu sudah sangat menyempitkan hawa nafsumu waktu di dunia. Sekarang gak ada batasan, yang nikmat makan ya Muhammad, gitu. Pantas banget. Nah kita lagi puasa yang katanya menahan hawa nafsu. Nggak kita deh, saya. Karena saya tahu semuanya juga sama saya. Kita kan 11-12. Baru bangun pagi tuh, kita udah kebayang nih enaknya buka apaan ya. Terus setiap kali hawa nafsu kepengen sesuatu, nih kayaknya enaknya siang nanti buka nih kayaknya yang seger-seger, asinan deh. Kata hawa nafsunya. Kita bilang apa? Siap. Langsung cari-cari asinan yang paling enak di mana. Gitu, langsung telepon teman, langsung cari gitu. Kita nih selama ini, ya Allah, kalau saya inget-inget selama ini, bukan hawa nafsu jadi budak kita, tunggangan kita bukan, tapi kita jadi budaknya hawa nafsu. Semua yang dimauin siap, oke boleh bos, gitu. Enak nih makan bakso, siap. Enak nih makan, siap, gitu. Es teler enak, siap, gitu. Hawa nafsu. Menurutmu yang kayak kita yang mengikuti hawa nafsu setiap puasa, bukan hanya setiap hari kayak begini, akankah layak disampaikan kulu washrabu hani'an? Ya nggak pantas. Yuk teman-teman saya sekalian, puasa kali ini jadikan ia puasa yang membuat kita menang mengalahkan hawa nafsu kita. Mesti diberi batasan. Saudara sekalian, kenapa latihannya pas puasa? Kenapa enggak dari sekarang aja? Ya sekarang iya juga sih teman-teman sekalian. Cuman kalau puasa tuh gampang. Kenapa? Soalnya setannya pada diikat. Jadi kita ngadepinnya cuman hawa nafsu doang. Ustazah itu beneran setan diikat? Beneran nggak ada setan. Emang Ustazah lihat? Enggak. Bingung nih, pertanyaan sendiri, jawabnya bingung sendiri. Enggak, saya nggak bisa lihat setan, tapi saya percaya sama apa yang disampaikan Nabi. Tapi ya Ustazah, di bulan Ramadan itu bisikannya lebih kencang lagi. Yaitu dia, kamu udah jadi soulmate-nya setan selama ini. Makanya tak terpisahkan. Setannya pergi, wah hasil didikan setan sangat tampak dalam diri kita. Walaupun setannya pergi, kita udah jago-jago. Makanya teman-teman sekalian, nih di bulan Ramadan kali ini, jadikan ia pelatihan kita untuk menjadikan hawa nafsunya yang tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk sama hawa nafsu. Yuk latihan, jangan ada yang dipengenin di saat kita puasa. Susah. Atau semua yang dipengenin sama hawa nafsu kita di saat puasa, jangan dikasih waktunya buka. Itu merengek-rengek dia. Saya udah pernah coba soalnya. Emang kenapa sih? Katanya gitu. Pakai baper-baper segala. Sedih banget gini, bukan puasa, nggak kayak orang-orang. Kan kamu bisa juga beli kayak begituan. Apalagi kalau ada. Ya Allah rasanya ada depan mata, tapi jangan makan karena kamu pengen, jangan makan karena kamu pengen. Luar biasa teman-teman sekalian rasanya. Tapi disitulah nilaimu. Disitulah nilai puasamu. Disitu nilai puasamu. Mau cobain? Insya Allah. Ini bukan uji nyali, harus ada niat baik ini ya. Mau nyobain? Kapan kita bisa menguasai hawa nafsu kita? Kapan waktunya kita bisa menguasai hawa nafsu kita? Kalau enggak dari sejak sekarang, teman-teman sekalian, usahanya. Kalau enggak dari Ramadan yang kali ini, kita enggak tahu ada berapa Ramadan
yang tersisa dalam kehidupan kita. Karena hawa nafsu itu kalau diikutin tambah gede, tambah hebat, tambah hebat, tambah hebat. Berakhirnya bagaimana? Ada yang berakhirnya di rumah sakit jiwa, ada yang berakhirnya di penjara, ada yang berakhirnya menjadi pribadi yang sangat sulit untuk dihadapi. Betul nggak? Ada yang menjadi penjahat, korupsi, apa segala macam. Menurutmu ngikutin apa? Kalau bukan mengikuti hawa nafsu, menurutmu karena kebanyakan terawih gitu? Nggak ada ceritanya. Banyakan baca Quran, jadi kayak gitu. Nggak ada ceritanya, serius sekalian. Ikutin hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu. Makanya ini mesti kita kendalikan nih hawa nafsu kita ini. Orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, Masya Allah, hidup mereka benar-benar Hubaba Umairah alaiha ridwanallah. Waktu saya bilang, Hubaba doain dong biar punya anak. Ini kan saya ngikutin hawa nafsu, pengen punya anak. Hawa nafsu yang plus apa yang minus? Yang plus, pengen, kan gitu ya. Doain dong Hubaba pengen punya anak. Hubaba nanya kayak gini, Halimah, kamu pengen punya anak buat apa? Ini ngasih tahu saya cara tentang menghadapi hawa nafsu. Kamu kalau hawa nafsumu menginginkan sesuatu, tanyain, kenapa? Kenapa kamu pengen kayak begitu? Kayak Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar tuh. Saya jadi kepikir gitu, baru ini ada orang nanya. Selama ini nggak pernah ada yang nanya gitu, doainnya biar punya anak. Oh, udah berapa lama kawinnya? Udah 10 tahun. Oh, yang sabar ya, mudah-mudahan Allah kasih, gitu palingan. Gak ada cerita, doain ya biar saya punya anak, pengen punya anak. Oh, kenapa kamu pengen punya anak? Gak pernah ada yang nanya gitu. Baru Hubaba Umairah doang tuh yang nanya sama saya kayak gitu. Ahli gulub, ngerti cara ngadepin hawa nafsu, teman-teman saya sekalian. Paham betul gimana cara ngadepin hawa nafsu. Dia nanya sama saya, kenapa Halimah kamu pengen punya anak? Saya bilang, saya kan ustazah ya, jadi jawabannya harus agak-agak agamis ya. Harus jawaban syar'i gitu kan. Saya bilang, Hubaba, biar ada yang mendoakan saya kalau saya mati nanti. Agak agamis kan. Kalau saya bilang, saya takut nggak ada yang ngurusin saya di masa tua, kamu nggak percaya sama Allah? Nah, takutnya kan digituin. Agar ada yang mendoakan saya kalau saya mati nanti. Terus bapak bilang kayak gini, inti ustazah lah. Dia bilang, kamu ustazah kan? Kamu ngajar ke orang kan? Iya. Menurut kamu kalau kamu meninggal dunia, orang-orang yang pernah kamu ajarin itu gak akan doain kamu? Iya, doain sih. Lebih banyak kira-kiranya apa banyakan anak kamu? Iya, banyakan yang hadir lah. Betul apa enggak? Ini yang hadir segini banyak nih. Masa saya punya anak segini banyak? Nggak mungkin. Jadi buat apa Halimah pengen punya anak? Apa ya? Bingung saya juga ada alasannya. Agar ada yang melanjutkan kebaikan-kebaikan saya ketika saya meninggal dunia nanti. Atau Bapak, saya kira semuanya juga akan melanjutkan. Yang dengerin kebaikan kamu juga akan nyampein kepada yang lain-lain. Dan itu kan juga akan jadi amal jariah buat kamu jika yang kamu maksudkan adalah amal jariah. Iya juga ya Ubabah. Tapi yaudahlah Ubabah, gak usah banyakan nanya lah. Doain aja gitu. Bingung saya juga ngasih tahu ya. Jadi saya bilang udah Ubabah doain aja. Ubabah ngomong kayak gini nih, Halimah, kamu gak ngelihat nak, hidup dunia ini udah sibuk. Kamu punya berapa waktu buat Allah Subhanahu wa taala? Hidup di dunia ini udah sibuk Halimah. Kamu masih mau gitu kesibukan itu ditambah-tambah lagi dengan kesibukan ngurusin anak? Aduh, ini susah bener ngomongnya ya. Tinggal didoain aja kan kelar sebenarnya. Beliau bilang, kamu tahu nak, saya dulu sewaktu muda, sewaktu saya belum menikah, saya bilang sama Allah, ya Allah, jika menikah membuatku tersibukkan darimu. Tersibukkan darimu artinya tersibukkan sehingga melupakanmu, sibukan sehingga kemudian jadi banyak ngurusin suami, ini itu apa segala macam.
Ya Allah jangan nikahkan saya. Para jomblo ada yang berani doa kayak begitu? Ya, katanya belum aja udah ada yang teriak. Ya, ya saya tahu kamu sangat ingin menikah. Saudaraku sekalian saya muliakan, beliau bilang, tapi akhirnya kemudian saya menikah juga. Saya tahu berarti kesibukan, berarti saya berumah tangga, saya bersuami tidak akan menyibukkan saya dari Allah. Dan benar Halimah, alhamdulillah saya dan suami malah bersama-sama saling menguatkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bareng, kita ibadah bareng, kita ngerjain kebaikan-kebaikan bersama-sama. Dia bilang sesudah saya menikah, saya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tahu Engkau selalu memberi kepadaku yang terbaik. Namun aku minta kepadamu ya Allah, jika keberadaan anak menyibukkan aku darimu, ya Allah jangan kasih kepada kami anak. Halimah, saya meminta kepada Allah hal yang seperti itu. Dan ketika Allah memberikan kepadamu yang seperti itu, bahkan tanpa kamu minta, bukankah itu adalah yang terbaik yang Allah berikan padamu? Iya Hubabah, kalau gitu doakan saya agar selalu bisa ikhlas menjalani apapun saja yang Allah tetapkan dalam kehidupan saya. Gitu tuh teman-teman saya sekalian. Jadi yang jomblo gak usah pengen cepetan nikah. Yang nikah jangan kepengen jadi jomblo. Oh bukan gitu ya. Yang menikah dan belum ada anak, nggak usah kepengenan. Maksudnya jangan kemudian kamu punya hawa nafsunya tuh urusan anak aja gitu, sampai nggak bisa menikmati kehidupan kamu. Jangan teman-teman sekalian. Kamu hambanya Allah, kamu punya kehidupan yang sangat penting. Jadi tuh hawa nafsu yang plus hilangin. Itu ya, dari mulai ngajakin kamu kepada perkara-perkara mubah, kalau diikutin terus ngajakin kamu kepada perkara makruh, diikutin terus ngajakin kamu kepada perkara haram. Coba aja. Kalau kamu mau berhenti dari semua yang haram-haram itu, dari semua dosa-dosa itu, caranya gampang kok. Gak usah ngikutin hawa nafsu. Sebab hawa nafsu yang kamu gak ikutin, yang kamu harap nggak ngajakin kamu kepada dosa, itu juga hawa nafsu yang selama ini ngajakin kamu kepada perkara-perkara yang mubah. Sama juga dia juga. Kamu bisa ngadepin dia, bisa ngadepin semuanya. Jadi di saat dia lagi pengen ini, pengen itu, nggak usah. Es cendol nggak pakai, kopi aja. Gitu teman-teman saya sekalian. Gitu ya, apa yang dia nggak mau kerjain, apa yang dia mau jangan kasih. Dengan cara itu kamu akan bisa menguasai hawa nafsu, yang akhirnya nanti di hari akhirat, orang-orang yang seperti ini nanti di hari akhirat Allah akan berkata kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yuk saya mau aturin pola makan kamu di bulan Ramadan. Sedikit sekalian saya muliakan, kalau dengar adzan segeralah berbuka. Gak usah nungguin adzan selesai, gitu ya. Tapi baca doanya bukan sebelum buka, akan tetapi ketika berbuka. Itu bukan doa sebelum buka, bukan, tapi doa ketika berbuka puasa. Doa indal iftar, doa ketika buka puasa. Jadi ketika kamu dengar Allahu Akbar, saya tahu gedean haus daripada lapar, gitu kan ya. Tapi jangan ikutin itu teman-teman saya sekalian. Kepengennya air, tahu saya. Dan dia pakai alasan segala macam, daripada keselak, daripada keseretan, daripada segala macam tuh hawa nafsu itu. Tapi sekalian jangan ikutin, jangan sentuh air sebelum kamu makan kurma. Ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, makan, kunyah yang benar, jangan telan sama bijinya. Satu, kartu pohon kurma susah saya. Habis udah satu nih, kan serut nih, kayaknya kepengen minum. Jangan dulu. Nah, satu lagi. Kunyah yang benar, keluarin bijinya, makan satu lagi.
Kunyah yang benar. 3. Habis itu ambil air. Glak, berhenti. Cara minumnya Nabi, glak, berhenti, berhenti. 3 kali kan? Nah, habis selesai minum, selesai makan baru Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena Engkaulah aku telah berpuasa. Kepadamu aku beriman. Hanya dengan rizkimu, aku telah berbuka. Jadi kalau baru dipegangin doang kurmanya kan belum buka. Nggak pas kalau kamu baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakas sumtu bika amantu. Nggak pas. Sudah makan, udah minum baru baca doanya. Nah, habis itu baca doa satunya lagi. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah karuniakan kepada kami rahmatmu, Engkaulah zat yang maha pengasih. Dhahabal lama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan. Semoga pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku. Seperti itu. Habis itu baca doa lagi. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfirid dzambal azim, fa innahu la yaghfirud dzambal azim illal azim. Ya Allah, Engkau zat yang maha agung, ampunilah aku ya Allah, dosaku sudah begitu besarnya. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang besar kecuali Engkau ya Allah, zat yang maha besar. Saudara sekalian, habis itu makan ala kadar. Yang namanya buka tuh buka doang. Kamu disuruh tolong dong bukain pintu, buka doang. Gak usah pakai segala masuk ke sana. Kalau kamu kemudian di saat buka puasa, kolak sepiring, es teler, kelapa sepohon-pohonnya, asinan, ini lontong, mie goreng, waduh ya Allah. Itu namanya bukan buka, itu masuk ruangan tengah, ruang belakang, kamar, ini toilet, ampe keluar lagi tuh. Tuh, yang namanya buka tuh buka doang, teman-teman sekalian. Kurma, kopi, makanan kecil sedikit udah cukup. Ulama-ulama kita banyak yang kalau berbuka pakai kopi. Kenapa? Karena mereka bilang bulan puasa itu penting untuk nggak ngantuk malamnya. Malam Ramadan lebih penting daripada siangnya. Jadi saya kalau buka puasa minum kopi. Ya jangan dicoba bagi yang punya sakit mah atau apa ya. Tapi kalau yang enggak gitu, silahkan teman-teman sekalian. Itu membuatmu kemudian jadi tahan ngantuk di waktu malamnya. Gitu ya. Kenapa Nabi nyuruh kita buka puasa pakai kurma? Kenapa enggak es teh manis gitu? Kenapa enggak es teler gitu? Kenapa enggak es kelapa gitu? Atau kenapa enggak kolak gitu? Jangan berpikir bahwa zaman itu barangkali belum ada kolak ya, makanya Nabi nyuruh kita makan kurma ya gitu. Mungkin di zaman Nabi nggak ada duren gitu, jadi kita disuruhnya makan kurma. Nggak ada, saudara sekalian. Bukan karena itu semua, tapi karena Nabi tahu. Nih teman-teman sekalian, kita punya mulut, tenggorokan, pencernaan semua nih sampai ke perut kita ini ya, sampai ke bagian pembuangan. Itu 14 jam kita puasa, dia libur loh. Dia bebas tugas loh. Dia nganggur loh. Pada tidur tuh. Jadi dari mulain mulut sini enaknya. Biasanya dia nggak pernah berhenti ngunyah. Sekarang alhamdulillah seneng bener kita ya istirahat. Gitu nih katanya anggota tubuh kita nih, bagian pencernaan nih, sini-sini nih semuanya nih. Aduh enak banget katanya gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, waktunya maghrib jangan dikagetin. Kalau kamu kemudian kena es teler blok, waduh, tuh kagetnya kayak apaan? Wah, ada apaan nih? Banjir. Waduh, heboh banget tuh mereka. Sedikit sekalian saya muliakan, alat pencernaan kamu itu yang Allah kasih nih, betul, made in Allah SWT, nggak gampang rusak. Oh, kalau made in Cina 2 hari puasa kamu udah tepar. Serius sekalian, nih ya, yang dari Allah SWT, ini kan cara kerjanya kan kayak mesin sama aja. Kita aja punya mobil, kalau mau awet, tiap pagi tuh dipanasin duluan sebelum dipakai. Kan gitu. Makan kurma 3 buah tanpa biji. Itu ya teman-teman saya sekalian, itu membuat semacam
semacam pemanasan bagi anggota tubuh kita. Jadi ketika dia dikunyah, itu tuh mulut kita bangun kan. Mulut kita bangun, terus dia ngebangunin tenggorokan, bangun, kerja lagi kita. Nyampe ke tenggorokan kan pelan-pelan tuh kan. Makanya, bangun, usus bangun, sus bangun, sus. Sampai di usus, lambung, bangun, gitu teman-teman sekalian. Pelan-pelan, bagus gitu, kayak semacam pemanasan. Nggak gampang rusak anggota tubuh kita. Benar bahwa sakit ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah juga bilang ma'al sobatkum min musibah illa ma kasabat aydikum. Tidak menimpa kepada kalian satu musibah kecuali disebabkan perbuatan kamu sendiri. Ikuti sunnah Nabi, aman, sehat, zahir batin kamu. Habis gitu, buka sedikit aja, sekedar buka aja, pemanasan aja gitu. Sholat maghrib jangan ketinggalan. Makanya teman-teman sekalian, dari berapa tahun yang lalu saya memutuskan saya nggak pernah mau menghadiri undangan buka puasa dari siapapun, apalagi ajakan buka puasa dari siapapun, entah itu di restoran apa, apalagi di mall. Oh, udah nggak ada ceritanya deh, nggak ada ceritanya. Ingat nggak yang pernah ngerjain ini? Berantakan maghribmu, ba'diyah maghrib nggak kekejar, wudunya setengah mati, iya kan? Belum lagi terawihnya jadi males, makannya jadi kekenyangan. Wah, udah berantakan semua Ramadanmu. Jangan sampai ada di antara kita belum masuk bulan Ramadan nih, jadwalnya udah penuh. Buka puasa sama temen SD, temen SMP, temen SMA, temen TK, temen. Sayangi Ramadanmu teman-teman, sayangi Ramadanmu, atur Ramadan kamu biar kamu layak untuk firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, agar kamu layak untuk itu saudaraku sekalian. Nah nanti habis kelar sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, kalau bisa sholat tasbih, baru makan. Makannya jangan lebih dari jatah makan kamu seperti biasanya, nasi, melauk gitu kan, yang biasa aja, yang ikut aturan Nabi Muhammad SAW. Gimana aturannya Nabi? Nahnu qom la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kami orang-orang nggak makan kecuali sesudah beneran lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kenyang. Kami akan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi bukannya yang udah kenyang tapi nggak berhenti makan. Atau kami adalah orang-orang yang apabila makan nggak kenyang-kenyang. Jangan gitu juga gitu ya. Nah itu kita aturin. Nah nanti habis selesai terawih, sesuai sekalian, kalau kamu makannya nggak sampai kenyang, itu terawihnya lebih ringan. Baca Quran, kalau mau baca Quran habisnya itu lebih ringan. Tapi kalau kamu kenyang-kenyang banget, berat, ngantuk, nggak enak semuanya. Terus saudara sekalian, habis selesai terawih jangan nyari-nyari tuh, buka-buka panci, cemilan-cemilun, 9-10, cari-cari aja, jangan gitu ya. Biarin orang yang bisa bulan Ramadan tetap bisa jaga lapar bahkan di waktu malam. Hawa nafsunya bisa kamu tundukkan. Liatin, nanti tuh habis selesai Ramadan, dadah kita sama maksiat, dadah kita sama keburukan, ringan kita ngerjain taat, karena hawa nafsu sudah berhasil kamu tundukkan, dan kamu sudah layak untuk firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang nerima buku rapotnya dengan tangan kirinya, fayaqul, dia berkata, ya laitani lam uta kitabya. Duh, kenapa sih saya dikasih buku ini? Aduh, kenapa sih? Ya ampun, kesel banget saya nih ngelihat buku kayak begini nih. Andai buku ini tidak harus diserahkan kepada saya. Walam adri ma hisabya. Gak tahu gimana nasib saya nih dihisab kayak begini nih. Ya laitaha kanatil qadiyah. Coba dunia itu adalah pemberhentian terakhir dari kehidupan. Coba gak usah ada akhirat gitu. Kenapa sih mesti
sebagaimana mestinya. Nyesel Ramadan tahun kemarin kebanyakan buka di luar, akhirnya berantakan ibadah di waktu malamnya. Nyesel karena Ramadan kemarin gak hatam Al-Qur'annya. Nyesel karena Ramadan kemarin aduh kayak gitu keadaannya tuh, rapotnya kayaknya masih banyak merahnya. Tahun ini kita perbaiki. Itu hasil nyesel teman-teman sekalian. Nyesel di dunia ada manfaatnya, nyesel di akhirat nggak jadi apa-apa. Dia cuman tinggal meratap. Ma'aghna anni maliyah, duh harta saya di dunia ternyata nggak ada manfaatnya apa-apa. Halaka anni sultania, kekuasaan saya waktu di dunia, terpilih jadi gubernur, terpilih jadi anggota dewan, terpilih bahkan jadi presiden, ternyata nggak ada artinya apa-apa. Kecuali sesudah melihat hasilnya seperti ini, nyesel. Kenapa dulu kepilih saya? Nyesel mereka. Nyesel. Teman-teman sekalian saya muliakan. Makanya saya sering sampein sama caleg yang ternyata nggak kepilih, selamat, kamu nggak terpilih. Kok gitu Ustazah? Selamat. Daripada saya bayangin hisab kamu beratnya nanti di hari akhirat kayak apaan, mendingan alhamdulillah kamu gak kepilih. Andai kamu tahu seperti apa hisabnya di akhirat, kamu akan bersyukur hari ini kamu gak kepilih. Ada calon legislatif di sini? Enggak ada ya, alhamdulillah aman. Halakan li sultania. Ternyata kekuasaan saya membuat saya celaka pada hari ini. Halaka anni sultan. Apa kata Allah ketika dia udah meratap-ratap, bersedih-sedih, nyesel-nyesel, air mata banjir kayak gitu? Allah apakah kemudian kesiannya kamu, ya udah deh sekarang kamu saya masukin ke dalam surga? Gak ada. Kata Allah, khudu, malaikat tangkap dia, faghullu, masukkan dia, ikat dia, tangkap ikat. Ya Allah. Habis gitu, thumal jahim sallu, masukin ke dalam jahim. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belenggu badannya pakai rantai sepanjang 70 dira', 70 hasta. Iketin rantai dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kayak beginian nih disebabkan karena Allah cerita, la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah zat yang maha agung. Serius sekalian, belum tentu nggak beriman, nggak percaya sama Allah. Percaya Allah ada, tapi tenang aja deh. Nah tuh yang bahaya. Percaya, tapi gini nih, saya percaya Ustazah Halimah bisa ngajar, tapi jangan hadir deh majelisnya. Percaya apa nggak percaya dia? Nggak percaya. Percaya tapi kayak nggak percaya, kan begitu? Itu yang Allah maksudkan teman-teman sekalian. Dia beriman kepada Allah, tapi disuruh begini ogah, suruh begitu ogah, dikasih tahu begini ogah, kasih tahu begitu ogah gitu. Abis dengar kayak begini, udah deh Ustazah berlebihan, biasa aja kali. Orang senegeri juga kayak gitu. Cara buka mah biasa aja, Ustazah ngatur-ngatur nih, ngatur-ngatur. Kita mau ngapain juga sama puasa kita, emang kenapa juga sih Ustazah? Tuh, itu namanya la yu'min. Yang saya bacakan ayat Quran, firman Allah Tuhanmu, dan kamu menganggapnya nggak penting, dan kamu menganggapnya ngapain sih saya diatur-atur? Allah loh ini yang ngatur. Allah yang ngatur. Kamu mau diatur sama Allah SWT? Itu yang Allah SWT maksudkan, kamu nggak beriman padaku, kata Allah. Sebab kalau kamu beriman, aku berfirman seperti ini, kamu mestinya percaya dong. Kamu udah tahu kan dong? Innahu kana la yu'min billahil azim. Dan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia waktu di dunia nggak menganjurkan orang atau nggak menganjurkan dirinya, tidak tergerak untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dia nggak sedekah. Nggak sedekah ini bukan berarti dia emang nggak punya uangnya teman-teman sekalian, tapi pelit. Bahkan ada orang-orang yang pelitnya bukan cuma buat dirinya sendiri, buat temennya jadi pelit. Maksudnya gini loh, temennya mau sedekah, ngapain sih lo? Dia pura-pura doang tuh miskinnya tuh. Lo mau sedekah, ntar saya kenalin banyak orang-orang lain yang miskin. Dia mau sedekah, emang kenapa? Bagus, anjurkan. Kenapa kamu bukan duit kamu aja segitu susahnya? Dan ini banyak terjadi kepada para istri yang mencegah suaminya untuk bersedekah.
Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Bang, Pampers sekarang mahal bang. Mendingan abang daripada buat sedekah, mendingan beliin Pampers bang. Tuh. Kamu jangan sampai termasuk dari kelompok orang wala yahuddu ala ta'amil falaysa lahul yawma hahuna hamim. Orang yang kayak begitu, dengerin tapi nggak mau dengerin, dan dia nggak melakukan kebaikan-kebaikan, nggak mau sedekah, nggak mau ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mau, nanti di hari akhirat nggak punya temen. Walaupun di dunia Instagramnya followernya banyak, walaupun di Facebook temenannya banyak, tapi nanti di hari akhirat kamu nggak punya followers. Kamu di akhirat bukan hanya nggak punya followers, hamim, temen barengan sama kamu, nggak ada yang mau, sekedar kenal aja. Oh enggak, siapa tuh Halimah, ih serem, enggak deh, gitu seremnya ya Allah. Jangan sampai begitu insya Allah ya, jangan sampai kita menjadi orang yang mendadak tidak ada sesiapapun yang mau kenal sama kita. Dan itu kalau di dunia masih mendingan, di akhirat teman-teman saya sekalian, di akhirat. Dan lebih parah lagi kalau kemudian kita bilang, wahai Rasulullah, Rasulullahnya nggak kenal, siapa tuh? Ya Allah, ya Allah, serem bener. Pada hari itu kamu nggak punya teman, wala ta'amun illa min ghislin, karena kamu waktu di dunia semua kesenangan sudah kamu embat, semua kesenangan makanan sudah kamu makan waktu di dunia. Kata Allah, sekarang kamu nggak punya jatah makanan kecuali ghislin. Apa itu? Nanah yang keluar dari orang-orang ahli neraka. La ya'kuluhu illal khatiyun, gak ada yang makan, gak ada yang minum itu, gak ada yang mengkonsumsi itu illal khatiyun, kecuali para pendosa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Teman-teman sekalian, saatnya di dunia kita mengatur pola makan kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita sekalian. La hadin yang bikunya salihah jami'ah syamilah hadratin nabi al-fatihah.